Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajapiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-98, tanggal 8 April tahun 2025. Diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat yang ke-10 dengan perikop bersukacitalah bersama Yerusalem. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang-orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, begirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Bahasa Indonesia sehari-hari sebagai berikut. Bersukacitalah bersama Yerusalem, hai semua orang-orang yang mencintainya. Kamu yang berduka karena dia, sekarang boleh bergembira. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Marlas ni roha mahamu rat dohot Jerusalem. Halas sonhamu ma Jerusalem. Sudehamu akka nama kaholongisa. Marlas ni roha mahamu Rabdo Jerusalem. Sudehamu akka naung mengandungi Jerusalem. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan April dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Itulah penjabaran daripada topik bulan April. Apa makna daripada ayat ini? Kehidupan baru yang diterima melalui baptisan kudus, agar sama seperti Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi apabila kita sudah dibaptis dengan baptisan kudus, kita sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Dan kebangkitan Yesus dan naik ke surga adalah sebagai contoh bagi kita yang sudah dibaptis bersama dengan nama Yesus Kristus. Panggilan meninggalkan kehidupan lama dan melangkah ke dalam realitas baru. Jadi kehidupan lama kita terbelenggu oleh dosa turun-temurun dari Adam. Tapi begitu kita menerima baptisan kudus, kita hidup baru. Dan kalau Yesus mengatakan dilahirkan kedua kalinya, dilahirkan dalam arti spiritual, rohani kita yang dilahirkan, bukan fisik yang dilahirkan, tapi rohani kita dihidupkan kembali yang sudah berdosa.
Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 10, ya. Dan dikatakan tadi perikopnya, bersukacitalah bersama dengan Yerusalem yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini menegaskan tentang sukacita Allah atas umatnya yang dibawa kembali ke dalam hubungan yang benar dengannya. Jadi dibawa kembali dengan hubungan yang benar itu boleh melalui baptisan kudus, ya, menjadi hidup baru. Nah, di sini dikatakan bahwa bersukacita dengan Yerusalem karena sudah dipulihkan dari belenggu-belenggu yang menghancurkan dia. Dengan hubungan yang benar dengan Tuhan dipulihkan kembali. Itulah makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesan moral yang bisa kita ambil, ya? Pesan moralnya adalah mengajak kita untuk bersukacita dan, ya, merayakan atau mencoba mensyukuri, merayakan kasih serta pemulihan Tuhan terhadap kita. Jadi kita merayakan adanya pemulihan, ya, pembaruan dalam hidup kita. Itulah pesan moralnya. Jadi kita rayakan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kita sudah dipulihkan dan menuju hidup baru. Kemudian pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini, ya, dikatakan, bersukacitalah hai Yerusalem dan bergembiralah dengan dia hai semua orang yang mengasihinya. Bergembiralah dengan dia hai semua orang yang merugikannya. Ini menunjukkan bahwa ketika umat Allah mengalami pemulihan dan berkat-Nya, mereka dipanggil untuk bersyukur dan merayakan kebaikan Tuhan. Jadi di dalam pemulihan tersebut diwajibkan kita merayakan, ya, pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Ini contoh pada saat Yerusalem dipulihkan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat Ezra, ya, membangun kembali bersama dengan Nehemia, maka mereka, apabila bangsa Israel sudah eksodus atau keluar dari Babel, pergi ke Yerusalem, datang ke Yerusalem, mereka merayakan pesta pondok daun, bersukacita, bergembira atas pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita juga dalam hidup kita, apabila ada seorang yang bertobat atau dibaptis, Allah di surga bergembira dan sangat-sangat senang dengan adanya pertobatan dari seseorang melalui baptisan kudus. Karena hidupnya sudah dijamin untuk pewaris kerajaan surga, untuk hidup kekal dan abadi. Kemudian pembelajaran yang kedua, melalui sukacita kita diingatkan
untuk saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain dalam komunitas iman, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan persatuan, rukun dalam kebersamaan, dan kokoh dalam persatuan. Itu dibuktikan oleh bangsa Israel saat mereka kembali dari pembuangan Babel dan merayakan Pondok Daun. Bahkan selama 7 hari hukum Taurat dibacakan oleh Ezra kepada semua bangsa Israel. Dan mereka berjanji untuk tetap setia kepada Tuhan. Itulah menggalang persatuan dan menggalang kebersamaan, saling mendukung. Mereka bersatu membacakan firman Tuhan dan menjadi kuat dan bersuka cita. Itulah kita lihat dalam pembelajaran yang kedua. Dengan bersuka cita terjadi persatuan yang kokoh, rukun dalam kebersamaan, ya, dan kokoh dalam persatuan. Pembelajaran ketiga adalah umat Allah diajak untuk melihat kasih Allah yang melimpah. Bahkan saat menghadapi tantangan, ya, seperti dalam pembuangan di Babel, ya, sebagai sumber kekuatan dan harapan. Jadi pada saat mereka, ya, menghadapi tantangan di Babel, kasih Allah menjadi tetap bersama dengan mereka dengan membawa kembali ke Yerusalem. Itu adalah karena kasih setia Allah kepada umatnya. Nah, sehingga mereka mendapatkan sumber kekuatan baru dan harapan baru dengan berangkat ke Yerusalem dan terjadi pesta Pondok Daun. Maka mereka bergembira bersama dengan Yerusalem yang dulu sudah dianiaya atau sudah dibelenggu. Tetapi dengan kembalinya mereka bersatu kembali di Yerusalem menjadi bersuka cita di Yerusalem. Dan juga mengingat pengalaman mereka yang dulu teraniaya sekarang dibebaskan. Nah, kita lihat dalam Nehemia pasal 8 ayat 14 sampai 17 dikatakan, Nehemia sebagai pemimpin spiritual dan organisator, ya, mendorong umat untuk mengingat dan merayakan kebaikan Tuhan melalui pesta Pondok Daun. Itulah dilakukan oleh bangsa Israel, merayakan sukacita dengan bebasnya mereka dari pembuangan Babylon. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion atau kesimpulan daripada ayat ini? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita dapat merayakan kasih Tuhan di tengah kesulitan dalam hidup? Bagaimana kita bisa bersuka cita merayakan kasih Tuhan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi? Ini perlu kita coba lihat bagaimana kita bisa eksis dalam situasi yang sulit. Merayakan kasih Tuhan di tengah kesulitan hidup adalah suatu panggilan bagi setiap orang percaya untuk tetap bersyukur dan mempercayakan diri kepadanya. Jadi disinilah sebagai umat Kristen, orang yang percaya,
apapun situasi yang menekan kita, tantangan yang kita hadapi, kita tetap bersyukur dan mempercayakan diri kepadanya, menyerahkan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah hadir dalam setiap pergumulan yang kita alami. Nah, kemudian masa-masa sulit, kasih Tuhan tidak berkurang, melainkan muncul dengan cara yang mungkin tidak terduga. Jadi bisa ya, kasih Tuhan itu muncul dengan cara tidak terduga apabila kita tetap dengan kerendahan hati, tulus dan percaya kepadanya, menyerahkan diri dan pasrah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Dengan demikian, Tuhan selalu hadir di tengah penderitaan kita. Ini yang merupakan jaminan bagi kita. Jadi cara kita dapat merayakan kasih Tuhan di tengah-tengah kesulitan, bahwa kita harus ingat Tuhan selalu hadir di tengah penderitaan yang kita alami. Seperti ditegaskan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, ya. Bawalah beban, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi Kristus, memenuhi karakter Kristus. Di saat-saat sulit, berfokuslah pada berkat yang masih ada, dan cara kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dengan adanya bertolong-tolong, ya, karena itulah karakter daripada Allah, yaitu kasih. Dan ini masa-masa sulit, ya, kita berfokus pada berkat yang masih ada. Artinya tetap harapan kita bahwa berkat itu tidak pernah berkurang dari Tuhan. Kita tetap yakin. Nah, sehingga dengan cara kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Apabila kita sudah mengharapkan berkat, maka orang lain pun bisa ikut mendapatkan berkat dari kita. Itulah jawaban daripada bagaimana cara kita dapat merayakan kasih Tuhan di tengah kesulitan dalam hidup. Bersyukur dan tetap mengharap bahwa berkat itu banyak, ya. Dan kita berfokus pada harapan yang lebih baik, bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Pertanyaan kedua, apa makna sebenarnya dari sukacita dalam hubungan kita dengan sesama dalam konteks iman? Dalam konteks iman, ya, sukacita dalam hubungan kita dengan sesama, apa makna? Apa makna dari sukacita berhubungan dengan orang yang seiman dengan kita? Sukacita dalam hubungan kita dengan sesama, terutama dalam konteks iman, adalah sebuah pengungkapan diri, ya, dari kasih
Allah yang kita terima dan bagikan. Jadi pengungkapan kasih Allah yang kita terima dan bisa kita bagikan kepada orang. Kita berbagi ya, kasih kepada sesama, sehingga ya, orang lain juga dapat merasakan sukacita yang kita alami di dalam iman kepercayaan kita. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, karena itu jika ada penghiburan dalam Kristus, jika ada nasihat yang membawa kasih dan kasih sayang, maka genaplah sukacitaku. Dengan cara ini, hendaklah kami sekali sehati, sejiwa, dan satu tujuan. Jadi dengan melihat ya, dengan jika ada nasihat yang membawa kasih dan kasih sayang, maka genaplah sukacitaku. Dengan cara ini hendaklah kami menjadi sehati, sejiwa, dan satu tujuan. Jadi artinya, dengan adanya penghiburan dalam Kristus, ada nasihat yang membawa kasih dan kasih sayang, itu merupakan perwujudan daripada sukacita Allah, dan yang menuju kepada kita menjadi sehati, sejiwa, dan satu tujuan, karena sudah merasakan kasih Allah yang memberikan jaminan kepada kita, sehingga kita dapat menjadi terpenuhi sukacita kita, dan berakibat kepada kita yang seiman menjadi satu hati dan satu jiwa dan satu tujuan di dalam Yesus Kristus. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan saling mendukung dalam komunitas iman. Jadi ini menggambarkan adanya saling mendukung ya, persatuan dalam komunitas iman dengan adanya saling mengasihi dan saling menasihati. Sukacita dalam hubungan dengan sesama tercipta ketika kita berjalan dalam kasih yang sama, mengedepankan kepentingan orang lain, dan berusaha untuk saling membangun, dan sebagai hasilnya kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Jadi di sini ya, dalam hubungan dengan sesama tercipta ketika kita berjalan di dalam kasih yang sama, dengan suatu pikiran yang sama, hati yang sama, seirama, sehingga bisa menciptakan ya, merasakan kedamaian, tercipta kedamaian yang sejati dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Karena kasih adalah karakter daripada Allah, dan itu
menciptakan kita sehati, sejiwa, dan satu tujuan dengan diikat oleh kasih Kristus. Pertanyaan nomor 3. Sejauh mana kita memahami pemulihan yang diberikan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi komunitas iman? Jadi dengan adanya pemulihan itu adalah merupakan sumber kekuatan bagi kita dan juga komunitas iman. Sejauh mana? Mari kita lihat. Pemulihan yang diberikan Tuhan merupakan kekuatan yang mendasar bagi komunitas kita, di mana kita dipanggil untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman. Jadi di sini adalah pemulihan yang diberikan Tuhan merupakan kekuatan yang mendasar bagi komunitas iman. Apabila sudah terjadi pemulihan, itu menjadi kekuatan yang mendasar bagi komunitas dalam pemulihan iman, di mana kita dipanggil untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam perjalanan iman kita. Jadi saling menguatkan satu sama lain, tidak saling melemahkan, tapi saling menguatkan. Di dalam Mazmur 147 pasal 147 ayat 3 dikatakan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan terluka, dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan dapat menyertakan terhadap individu dan komunitas. Jadi dapat bagi individu dan komunitas. Jadi pemulihan itu bisa terjadi pada individu dan juga komunitas secara keseluruhan apabila sudah dipulihkan dan saling menguatkan dan saling mendorong antara satu dengan yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, kita diingatkan tentang pentingnya hidup dalam komunitas di mana bertemu murid-murid waktu itu bertemu bersama-sama, berdoa dan berbagi. Jadi berdoa, berbagi, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang selalu mereka berkumpul. Jadi kehidupan mereka satu sama lain yang menciptakan suasana pemulihan dan pertumbuhan. Jadi dengan adanya komunitas kita bersama-sama berdoa, saling menguatkan, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ini bisa menciptakan suasana pemulihan dan juga pertumbuhan iman yang lebih baik. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menguatkan kita untuk kebersamaan bersatu dengan pemulihan, adanya sukacita dari Tuhan dan merayakan sukacita. Dan dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa, sekali lagi katakan, bersukacitalah
di dalam Tuhan. Supaya apa yang kita hadapi, tantangan apapun, kesulitan apapun, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.